Jangan terlalu kau mencintai suami, karena bisa saja suatu hari suami yang kau cintai itu menjadi suami yang sangat kau benci. Bisa terjadi kan? Bisa. Jangan laki-laki terlalu cinta kepada si istri, sebab suatu saat nanti istri yang kau cintai mungkin bisa saja menjadi istri yang sangat kau benci. Ketika kita mencintai istri seutuhnya, bahkan melebihi cinta segala-gala kepada istri, ketika si istri berbuat salah, maka frustasi suami akan terjadi. Banyak terjadi bunuh diri karena kecewa dapat istri. Tapi kalau tak bara awak mencintai istri, sekedar kok mati istri itu, matilah. Alhamdulillah. Sekedar. Oh, sekedar matinya, matilah. Oh, kamu nangis awak gara-gara istri mati, sorry lah yo. Bagus begitu. Aduh, ndak awak di balai baru bininya mati, laki menangis, mati den, mati den, mati den. Lihat tu tu. Ndak ada kol. Aduh loh, sakit aja tu. Makanya bu, kami kalau mati istri, kami anak saja. Anak saja. Oh, ndak menangis? Ndak. Kok kamu menangis juga? Kami sekedar menangis partisipasi. Sekedar penghibur hati wali nagari. Pero sagana wak wali nagari kan menangis kete. Awak kami cari? Ndak. Saya kami cari keluar. Kok keluar kami cari? Tu mencari saya nanti tibo, saya nak tibo. Yang tibo tu macam-macam, rancak buruk, gapu, kurus, tinggi, rendah, putih, hitam. Dalam penganah berfikir, sudah kau nama ditukar. Nah, makanya ibu-ibu, ibu, jangan terlalu cinta jo laki. Sado laki-laki kau buaya, kecuali saya. Intinya bukan itu. Intinya, tidak boleh terlalu cinta kepada makhluk, tapi cintailah seutuhnya yang menciptakan makhluk, Allah. Sebab kalau kita terlalu cinta kepada makhluk, maka lupalah cinta kita kepada Khalik, Allah. Itu. Kemudian tapahur, apa itu tapahur? Membanggakan diri. Kemudian gadab, apa itu gadab? Pembangih, pemarah, perabu. Dilarang awak menanamkan sikap gadab, perabu, pembangih, pemarah. Kenapa? Karena pembangih, perabu, pemarah itu bukanlah sikap orang mukmin, tapi jiwanya iblis laknatullah. Ketika awak gadab, maka muncullah iblis dalam gadab itu, akan terjadilah hal-hal sehingga yang tak boleh disabui, tak sabui. Berapa banyak terjadi perceraian? Terjadi perceraian suami istri. Alasan, adik sedang bangih tadi. Ya kau nak bangih, nak mungkin adik bangih. Itu bukan bercerai itu. Makanya tak boleh kita mempunyai penyakit gadab. Belum lagi hari ini dalam media sosial. Di akibat gadab pembangih pemarah tadi. Seorang ayah rela mendabi anaknya. Seorang ayah rela membunuh anaknya. Seorang ayah rela mencaci maki, menyakiti anak-anaknya. Begitu juga sebaliknya, seorang ibu rela menyakiti dan menyanyiakan anak-anaknya. Ini munculnya jadi gadab, datangnya dari pembangih. Makanya dengan Isra, hilangkanlah penyakit itu dalam jiwa kita, insya Allah hati akan tenang. Lah ndak mau panjang itu, lah selesai 5 balik penyakit, jiwa wa'la barasih, al-hadisi yang mahmudah. Makanya Nabi berjalanlah 5 kali baranti, mengisyarahkan sembahyang 5 waktu. Sampai di Baitul Lahmi, pemberhentian yang keempat, Nabi mencari 7 balik pemandangan, 5 balik yang buruk, 2 yang rancak. Maksudnya hidup di dunia ko banyak dan buruk, ndak bara yang rancak. Begitu juga di akhirat, banyak yang masuk neraka ketimbang yang masuk sarugo. Begitu juga dalam surau, banyak dan padusi daripada laki-laki. Betul. Banyak kami laki-laki je padusi. Banyak kami laki-laki nampaknya. Banyak apa padusi. Nah, ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi melakukan kunjungan surga dan neraka.
Dicali di sarugo banyak laki-laki. Ndak bara padusi. Dicali dalam neraka banyak padusi. Ndak bara laki-laki. Makanya kalau di doyako ada pengajian pasti banyak padusi. Sebab yang padusi banyaknya takut masuk neraka sehingga mengaji biar masuk sarugo. Kami yang laki-laki ndak bara kami dalam mengajinya tahu bakal masuk sarugo juga. Makanya kami ndak bara. Kok yang hadir kini yang ragu-ragu tak masuk tak indak. Yang hadir kini tak boleh masuk tak indak daripada beko tayo masuk tak indak ancawak mengaji. Kok kami ragu-ragu. Mudah-mudahan dengan ragu tadi kami masuk. Janganlah yakin-yakin masuknya ndak tiba. Padusi ketikanya dalam pengajian banyak wajar karena di neraka banyak padusi. Nyoba usaha masuk sarugo. Itu ketika Nabi datang ke surga dan ketika Nabi datang ke neraka. Para wisata lah Nabi mengunjungi surga dan neraka. Beda jua awak. Kama para wisata awak. Ayangnya air dingin, danau teh, danau bawah, danau singkara, danau meninjau, bukit lampu padang, ngarai siano, jam gadang, pantai arta, pantai kata, pantai gondoria. Yang terjadi subuh ketiduran, zuhur dalam perjalanan, asar kemacetan, maghrib keletihan, isya kesibukan. Kapan kita beribadah kepada Allah? Padahal salat yang Allah ambil yang Muhammad ambil kepada Allah ketika bertemu di Sidratul Muntaha, Lauhul Mahfuz, Qalam dan Aras merupakan tanggung jawab kita kepada Allah. Tapi ternyata kita tak menghargai pemberian itu. Padahal besar perjuangan beliau untuk menyelamatkan awak. Rela awak tinggal sembahyang dek gara-gara beralik sabalah. Rela awak nak sembahyang zuhur dek mantah nak daro orang sabalah. Rela awak nak sembahyang maghrib dek mantah nak daro sabalah. Yang banyak daro orang sabalah dan belaki orang sabalah dan beralik orang sabalah. Awak nak bangga-bangga sembahyang tinggal sianan dalang kira-kira. Api kialah tu. Kok kamu tak nak daruan tanah? Kok kamu menolong orang beralik? Menolonglah. Tapi sembahyang awak jangan tinggal 2 kali ugi awak. Ugi pertama nak sembahyang, ugi kedua latih, 3 le. Ugi ketiga amplop bagi lo ke sebelah. 3 ugi nak. 3 ugi awak. Jadi bahannya walaupun ugi 3 bala bocie. Alah tu. Alah bonyo sembahyang awak nak tinggal. Jamaah awak nak tinggal. Ke surau awak nak tinggal. Itu nak menolong awak. Itu teman awak, itu sahabat awak. Anak kata orang Balai Baru, the best friend. Teman yang terbaik. Teman yang terbaik. Salat tadi, baca Quran tadi, berzikir tadi, bersedekah tadi. Itulah sahabat awak. Salabihnya akan berpisah jawab. Pitinan balipek-lipek, tinggal. Umah yang batingkek-tingkek, tinggal. Oto na mengkilek-kilek, tinggal. Bini ampe kamek-kamek, tinggal. Ndak ada nang ikut jawab. Ahluhu wa maluhu wa amaluh. Ahli keluarga tinggal. Wa maluhu harta benda tinggal. Wa amaluh itulah yang akan menjadi sahabat bagi awak sebagai penolong awak. Itulah yang kamanta awak bersebut je Tuhan. Itulah yang kamanta awak masuk surga. Itulah yang akan mendindingkan awak dari neraka. Itulah yang akan menjadi kenderaan di Siratal Mustaqim. Itulah menjadi mizan pertimbangan hisab. Itulah yang akan menjadi tijaratan lan tabura. Tijarah yang tidak rugi. Alhamdulillah. Makanya jangan beribu hati malam kini dek kawan nak ke surau, biarlah. Biarlah yang mau nak ke surau, biar boleh ke surau, biarlah. Alhamdulillah. Kanlah mewakili namanya tu. Mewakili. Kan ke surau kau kan ada mewakili. Suami nak ke surau, laki bini ke surau, anak nak ke surau, induk ke surau. Ada yang mewakili, ayah induk nak ke surau, anaknya ke surau. Allah tulah mewakili namanya tu. Alhamdulillah. Kau mewakili masyarakat nan banyak.
Allah duit surau. Jadi oleh karena itu, itulah dalam konteks itulah dalam perjalanan Isra al-Aman sampai 7 balik pemandangan, namun nak menceritakan sampai detail karena nak mungkin waktu nak cukup. Tapi pandang sajalah yang buruk-buruk termasuk nan 5 balik dan elok-elok termasuk nan 2. Nan 2 kuburan masyitah harum semerbak dek kena istiqamah teguh iman pendirian dalam berubudiah kepada Allah, sungguh pun dimasukkan dalam minyak yang panas ndak goyah imannya. Itu masyitah namanya. Kemudian yang kedua, yang elok yang kedua, rajin bersedekah karena sedekah itu bagaikan kayu yang begitu ditanam dan kemudian tumbuh, berbunga, berbuah, berputik dan berbuah, dipanen dan tak pernah habis-habis. Begitulah orang yang bersedekah. Hari ini dia mengeluarkan sedekah ke masjid, ke surau, ke musalla, kemudian sedekahnya selalu hidup dan kemudian berbunga, berputik, berbuah. Ketika hasilnya, ketika dia menghadap Allah, maka langsung dia bertubi-tubi tak pernah habis. Selagi surau itu masih dipakai, selagi sedekah itu masih ada, maka kemudian pahala langsung mengalir kepadanya. Alhamdulillah. Makanya Nabi membagikan 3. Kalau awak tidak ada berpitih tapi le tenaga le kuat, fal yatasaddaq biquwati, maka bersedekah dengan tenaga. Baca doh, diangkat kasih diantar kemari, dikumpul batu ditumpuk di siko. Itu sedekah je tenaga namanya tu. Ada juga sedekah bimalihi juharato. Kemudian harap pitih tenaga nak ada ya, awak le ada cuma pitih le sikit baru panjat kerambi ke batang. Bersedekah. Bersedekah bimalihi, bersedekah juara haratonyo. Ada juga sedekah dengan ilmu. Ambo nak do piti do, nak do ini do, nak do harato do, tenaga nak lo, tapi pangana ali ranca. Aku mau nasihati awak agak sikit. Aku mau ajar awak agak sikit. Nak boleh tu, nak boleh tu, nak boleh tahu awak berdosa nak aku. Allah sedekah namanya itu. Ya tidak boleh dengan kampek. Nak ada cialah dinyo. Tapi lealah salah satu dari yang 3, maka termasuklah la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Nah, kemudianlah selesai. 5 balik yang buruk, 2 yang elok. Nabi langsung ke Masjid Baitul Muqaddis. Disambut oleh para malaikat, disambut roh para nabi dan para wali. Nabi langsung tiba di sinan, kemudian sembahyang 2 rakaat, diagihlah 2 galih air. Kau kebetulan airnya segalih. 2 galih, yang segalih berisi susu, yang segalih berisi arak. Apa kata nak Jibril? Muhammad, silakan kau minum salah satu dari 2 galih. Kemudian Nabi memilih air susu, kemudian minumlah air susu itu. Sadakah ya Muhammad, kau benar telah memilih susu minumanmu, telah memilih Islam sebagai agama umatmu. Sayang seketik Muhammad, kau tidak minum sadonyo, tinggal seketik. Andai kata habis air kau minum tadi, maka umatmu dijamin tidak berdosa sadu Allahnya. Alhamdulillah. Ternyata Nabi meninggalkan seketik. Makanya kini kalau awak minum pasti tinggal seketik-seketik. Kalau sampai habis bocor galih kecil. Itu adatnya tu dari Muhammad lah doh. Nah, singkat ceritanya lah selesai. Karena susu itu merupakan minuman yang paling luar biasa. Digambarkan dalam Isra Mi'raj, sehingga vitamin susu itu pun banyak. Maka disunahkan yo awak banyak-banyak minum susu. Banyak-banyak. Laki-laki boleh minum susu. Padusi boleh minum susu. Oh yang tua-tua ke bawah boleh minum susu. Karena susu rancak. Menurut isyarah oleh dalam Isra Mi'raj. Apalagi susu kambing, apalagi susu kuda liar. Itu rancak. Digambarkan di dalam hadis. Nah kemudian singkat cerita. Lah habis dan buruk. Kalau habis dan buruk baca oleh diisilah yang elok-elok yang maha mudah. Yang elok yang diisi. Pertama, al-uqufu alal ibadah. Ini yang pertama. Bertekun-tekunlah awak dalam beribadah. Yang kedua, wal inqita'u ilallah. Selalu berhubungan langsung jo Tuhan. Billah, ilallah, minallah, lillah. Ilallah, billah dengan Allah, minallah dari Allah, ilallah kepada Allah, ya, minallah dari Allah. Jadi awak lillah karena Allah, awak harus sadonyo karena Allah. Ilai anta maksudi waridhaka matlubi. Hanya engkau yang aku maksud, reda engkau pula yang aku cari. Bukan kita orang lain, bukan sebab si anu, tapi ke surau awak, mengaji awak, sembahyang awak, ibadah awak lillah karena Allah. Tanamkan itu dalam diri awak. Kalaulah karena Allah, takbir sembahyang pun rancak. Allah
Allahu Akbar. Batih telingo. Tidak boleh selonsong. Itu belong rem namanya. Tidak boleh kamu kobana. Itu tarem namanya. Tidak boleh katih banyak. Kelewatan namanya. Tidak boleh ke bawah mana. Baulah namanya. Sampai itu. Makanya ada makamnya, ada makam sampai. Ada makam mi'raj, ada makam munajat, ada makam tahmid. Ada makam-makam. Kendaraan Nabi sampai lo. Pertama burak. Dari mana burak? Dari mulai rumah Umyani sampai Masjid Baitul Muqaddis. Burak kendaraannya syariat namanya. Yang kedua, kendaraannya tangga meja perak. Dari mulai Masjid Baitul Muqaddis sampai ke langit yang pertama Babul Hafidah namanya. Itu kendaraannya tangga meja perak, tarikat namanya. Yang ketiga, dari langit yang pertama sampai langit yang ketujuh. Sayap malaikat Jibril kendaraannya. Hakikat namanya. Dari langit yang ketujuh sampai melewati hijab sampai ke mustawa Laul Mahfuz, kalam dan aras, ma'rifah namanya. Ampe kendaraan di Nabi baru bersebut je Allah. Awak ampe lo kendaraan bisa bersebut je Allah. Ayo sabilul jasad ilallah bi arba'ati asya'. Jalannya tubuh kepada Allah dengan ampe perkara. Yang pertama jalan syariat, jalan tubuh. Yang kedua jalan tarikat, jalan hati. Yang ketiga jalan hakikat, jalan nyawa. Yang keempat jalan makrifat, jalan rahasia. Kalaulah ampe kita tempuh, tiga kita tempuh, yang keempat alah dapat beko tu. Asal cara menempuhnya, karena si awak menempuh. Untuk awak menempuh tu, manga awak menempuh tu, maka tanamkan lillah karena Allah, ilallah kepada Allah, minallah dari Allah, billah dengan Allah. Nah, yang ketiga, wal i'radu an zuhrufid dunya wa zinatiha. Menjauhkan diri dari kemegahan dunia dan kemegahan dunia kau dan bermacam bentuk kemegahan duniawi. Awak disuruh menjauhkan diri. Sebab karena dunia kau mal'unatun, mal'unah, terkutuk. Dan barang-barang yang ada dalam dunia terkutuk. Siapa yang tidak terkutuk? Zikrullah, orang yang berzikir kepada Allah. Siapa? Orang-orang alim, orang berilmu. Siapa? Orang-orang yang beraja ilmu. Tak awak malam kini. Alhamdulillah. Ika beruntung kau. Makanya orang yang beraja kau syahid ketika mati pulang dari siku. Tiba di jalan dilantak oleh mati. Langsung syahid tu. Syahid beruntung awak. Orang mengaji itu barang banyak kini. Kadang sedang mengajinya mati, kadang sedang sembahyangnya mati, kadang sedang ceramahnya mati. Kau kapatang kau di Aceh. Di Aceh, di masjid yang sampai kejadian tu ambo dulu ketika masih di Aceh, acuk ceramah di Sinan. Sedang mengaji bu ayat subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina innahu wassami'ul basir. Dia baca langsung terlentang ke belakang. Kan viral di TikTok nak. Viral di TikTok ini itu di Aceh kejadian kapatang ko baru. Mati itu bisa saja terjadi kepada awak bilo-bilo. Cuma bisa babin dengan sebab boleh digantung diri, boleh ronsor, boleh terbenam, boleh dibaca orang, boleh macam-macam. Ada kemajuan dari hal itu. Tujuannya linuriyahu min ayatina. Lah jam berapa? Allah jam sabaleh lewat. Mau singkirkan saja ibu-ibu. Tak bisa panjang-panjang kami dengan kuda nil tiap malam. Tiap malam tak berhenti-berhenti bu. Jauh dekat kami tempuh dalam hal dakwah. Kadang-kadang 2 jam, sejam setengah, 2 jam. Kau lah 2 jam kini kau. Jadi singkir saja yang terakhir. Wa zuhdu fima yuqbalu alaihi jumhur min ladzati wa malin wa jahin. Awak diperintahkan kalau ingin aman di dunia kau, aman di akhirat, awak tidak boleh, awak harus zuhud. Wa zuhdu fima yuqbalu. Zuhud awak tidak suka dengan hal-hal yang ada di dunia kau. Seperti min ladzatin daripada keenakan-keenakan yang lezat-lezat, wa malin wa jahin. Tidak boleh kita terpesona dengan dunia, kesenangan, kemewahan, harta benda. Awak dilarang. Sebab karena dunia itu akan kita tinggalkan. Baapun banyak pitih awak, pitih akan kita tinggalkan. Baapun megahnya baju awak, baju akan kita lepaskan. Pakaian kita terakhir adalah kain putih, kain kapan yang harganya 6.000 per meter. Siapapun diri kita,
Presiden, menteri, pejabat, bupati, wali kota, wali nagari, tukang bakso sekalipun akan berpakaian dengan pakaian itu. Walaupun kita ditinggalkan dalam satu tempat yang mungkin tidak dilakukan orang banyak, kita ditanam di situ, maka disitulah kita akan baru tahu pentingnya agama, pentingnya amal, pentingnya hidup untuk melakukan ubudiyah kepada Allah. Tetapi ketika kitalah kiamat terjadi, barulah kita merasakan azab. Wahum yastariquna fiha. Menjeritlah kita sekareh-karehnya pada saat itu. Jeritannya mengejutkan penghuni-penghuni neraka lainnya. Dalam ungkapan jeritan awak berkata kepada Allah, Rabbana akhrijna, Rabbana akhrijna, ya Allah ya Rabb, keluarkan kami ya Allah, keluarkan kami ya Allah. Tak taluk kami tak kau ya Allah. Akhrijna ghairal ladzi kunna na'mal. Kami akan berbuat amal yang baik-baik. Nak kami fitnah oleh orang. Kau muncung kami dulu atau tidur habis kau ya Allah. Orang baca dia muncung kami. Sianu tu dulu kau ya Allah. Kadapek menantu tuangku tu. Dia ulah muncung kami fitnah gagalnya menantu. Pajak maling lakinya jadinya ya Allah. Muncung kami kau ya Allah. Ghairal ladzi kunna na'mal. Kami akan berbuat amal yang berbeda jo amal yang pernah kami lakukan. Ukapan mereka dijawab oleh Allah. Awalam nu'ammirkum yatazakkar fihi man tazakkar. Telah kami panjangkan umurmu. Kenapa kau tak berpikir dengan umur yang panjang? Waja'kumun nazir. Lihat karena tanggal sekian Ustaz Maulana Al-Banjari datang ke Suroduri. Kenapa kau tak patuh? Kenapa kau tak mengerti? Kenapa tak paham? Maka pada hari ini wahum yastariquna fiha. Menjeritlah kalian sekareh-karehnya. Siapa akan menolong leh? Siapa akan bantu leh? Lakilah masuk sarugo, dek amalnya. Awak masuk neraka, dek dosa awak. Alhamdulillah. Ibu lah terakhir lah selesai itu nak panjang-panjang kau Isra Mi'raj lah cok dibaca oleh guru-guru awak. Yang penting hikmah daripada Isra Mi'raj. Apa hikmah yang pertama? Bersihkan hati dalam setiap perjalanan kama kapai, karena muaranya tetap kepada Allah. Sejauh-jauh bangunnya tabang ke Kubang pulau tempe kembalinya betul tak? Kama pun awak kemarin tu pulang kampung yo. Kama kampung awak akhirat. Maka bersihlah hati. Yang kedua, hikmahnya tidaknya adalah Rasulullah merupakan i'tibar kepada umat. Tujuan apa yang terjadi kepada Rasul untuk umat. Kenapa begitu? Karena Nabi adalah Nabi yang paling cinta kepada umat. Maka kalau Nabi lah cinta ke awak jangan lo lengah. Cinta lo Nabi itu. Balik cinta Nabi itu. Baca lo baliknya. Perbanyak selawat kepada Nabi. Salatullah ala taha salatullah ala yasin tawassalna wabil hadi wa kulli mujah bi ahlil bad. Banyak-banyaklah kita berselawat kepada Nabi. Bahkan dalam satu hadis, barang siapa yang mau berselawat 500 kali kulla yaumin dalam setiap hari, 500 kali per hari, Allah berjanji lam yaftakir abadan. Niscaya mereka yang berselawat tersebut tidak Allah bikin hidupnya susah. Walaupun pitih tidak ada, hati tenang. Walaupun rumah tidak ada, hati tenang. Walaupun fitnah pusaka tidak ada, hati tak tenang. Itulah kekayaan yang paling berharga. Kemudian sementara al-mi'raj huwa su'udun Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-alamil uluwi wa fihi fardhatus salawatu khamsu. Di mana mi'raj itu perjalanan Nabi yang tertinggi ke alam luhud, alam yang tertinggi. Disitulah Rasulullah membawa perintah salat sebagai bentuk amanah dari Allah. Maka salatlah awak sebelum awak disalatin orang. Tagaklah awak di belakang imam sebelum nanti awak diletakkan di depan imam. Datanglah awak ke surau bu tiap hari sebelum nanti terakhir orang-orang banyak mengantarkan awak ke surau. Sedia payung sebelum hujan, sedia amal sebelum mati. Tak kalau awak sembahyang tagak, boleh awak sembahyang duduk.
Tak taluk sembahyang duduk, silahkan salat sambil berbaring. Tak taluk sembahyang berbaring, silahkan dengan isyarah. Tak sanggup dengan isyarah, silahkan salat dengan hati. Tak taluk loyo hati, mati lalai di sembahyang orang awak. Tak ada alasan untuk tidak sembahyang. Jadi la ba'sabih, tidak jadi masalah kata Nabi. La ba'sabih, tak apa-apa. Terserah kita. Jalan ke surga lah jaleh, jalan ke neraka pun dah jaleh. Ba'apun penceramah memaki-maki, kalau ingin awak selamat, tetap awak jalan keluarnya. Jawaban kepada awak masing-masing. Surga tu, neraka tu lo. Tinggal awak. Terserah. Pingin masuk surga, wajtahid fi talabil jannah. Bersungguh-sungguhlah dengan modal surga. Wabtagu ilahil wasilah, cari jalan yang bisa mendekatkan diri jo Allah. Pingin ke neraka, silahkan cari lo amal yang bisa membawa masuk neraka. Alhamdulillah. Terima kasih. Itu saja ibu, alah 1:30 balik. Ambil saja yang elok, campak saja yang buruk-buruk. Kalau tak puas, boleh cari di Facebook ceramah, baik yang sedang ambil ceramah tadi maupun hal-hal yang lain. Ketik saja Maulana, ambil dan elok-elok dalam Facebook tersebut. Alah diketik ternyata nak keluar sekambo, berarti paket awak habis tu. Isi paket dulu. Terima kasih. Yang benar dari Allah, yang salah kedaifan ambo sendiri. Ibarat pepatah, kok ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kok ada kata-kata ambo yang salah, janganlah disimpan di dalam hati. Apa kata orang Arab? Waqad yurja li jarhi sayfi bur'un wala bur'un liman jarahal lisan. Kalau pedang lukain tubuh, masih kan ada harapan sembuh. Tapi kalau lisan lukain hati, kemana obat hendak dicari? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.